bersama dirinya. Wow. Lemon kita tahu. All roll. Semua roll udah dia cicipin bisa dibilang. Tapi untuk sekarang ini dia ban and pick ya. Oke, first pick-nya buat Onyx nih. Dan ini akan menjawab semuanya nih. Pakito yang selalu tadi kita bahas. Pakito. Dan menurut gua Pakito ini karena memang kemarin dari performa siapapun yang pakai Pakito ini bagus banget. Mungkin bisa di first pick gak Om? Menurutku ada chance untuk di first pick. Ada chance. Tapi yang lebih ke arah second picknya yang pasti sih. Kayak first and second itu udah jelasnya Pakito tuh slot aman. Kalau untuk di first pick masih ada beberapa ya. Seperti Valentina yang kemungkinan bisa lepas. Yep. Oke, Valentina langsung ditutup. Gimana dengan Angela nih? Angela ini kemarin sempat happening banget tapi dari win rate-nya kurang baik kayaknya ya. Iya, Bukan kurang baik, tidak baik malah. Bahkan aku bilangnya udah ini adalah Angela Curse yang pakai itu bisa kalah ya. Oh, Karena cuma satu tim yang bisa menang kan yang pakai kemarin tuh. Deal aja Alter yang Ego, pakai. betul, Alter Ego doang. Dan itu pun sebagai mid lane dan Pakito. Pakito. Langsung. Pakito first pick. Lo punya Pakito, lo megang kuasa cuy. Ini dia. Pakito setelah berseason-season hilang dari season yang ke-8 dia hilang. Muncul sekarang di season yang ke-12. Oke, langsung disambut dengan Fredrin juga yang masih fleksibel. Salah satu tank yang menurut gue masih bisa compete juga di dalam role jungle. Dengan emblem yang beragam juga sekarang. Memang dari power sisi yang diungguli dengan Fredrin sendiri. Tapi untuk Pakito sendiri, riset gue sebenarnya kemarin karena emblemnya sih. Dari emblem fighternya ini benar-benar bisa nge-skip Bloodlust X di awal. Dia bisa pakai Fury Hammer, bisa pakai Stilect Plate. Dan itu bikin dia powerful banget. Yap. Tapi itu di gig sendiri ya. Ini dari Fredrin ya. Kemungkinan pun akan berada di area XP Lane bisa jadi. Karena perdana dulu kalau nggak salah Fredrin nongol itu Luke yang pakai juga kan. Betul, perdananya ada di tangan Luke. Dan Perdana memang banget. kemungkinan besar sekali ada di XP. Karena dia bakal mainin sisinya dia pakai Brave Smite. Dia bakal sustain. Festival of Blood juga ada. Yap, bisa. Kalau mau jadi hampir sama dengan Pakito. Dia punya efek sisi yang besar. Benar-benar. Dan Fredrin ini kan spesial ya. Memang damage dia ini akan sakit walaupun dia build-nya full defense. Namun ada Cloud dan juga Kadita nih. Kadita untuk Onyx yang ini flex banget lah ya Om ya. Yes. Kalau Kaditanya kemungkinan ya sekarang kita melihat lah Kibo juga bisa Kadita. Kemarin juga kalau Sans yang main Kadita. Tapi apa bakal dipakai oleh Albert nanti ya? Asli ini menarik banget sih. Kalau kita ngomongin soal draft dari pool hero yang Albert benar-benar kita masih belum bisa predik ke arah mana. Mungkin kalau untuk mid lane yang happening sekarang ada Yif. Ada Parsa yang udah di-pick kebetulan sama Geek. Nah ini kemungkinan sisa Yif atau dia main burst damage seperti Kagura mungkin Om. Ya, atau dia bahkan, sustain Lilia. Atau apakah memang Cloud-nya mau ditaruh di tengah juga ya kan? Waduh, Cloud di mid ya. menarik. Namun ada Beatrix juga nih. Skenario apa yang mau kau ciptakan, hai Om Wawa? Banyak soalnya. Masuknya Albert ini membuat kita, wow ini kemana-mana langsung, berfantasi gitu kan. Yep, dan Kufra langsung dihilangkan respect terhadap Kiboy. Karena ini pun masih bisa menjadi satu hero yang bisa diamankan oleh pemain dari Onyx. Karena ini dengan Kadita, Kiboy menggunakan Kadita pernah. Kufra digunakan Kiboy, jelas. Ada satu lagi sih. Chow ada juga. Chow-nya Kiboy itu bener-bener high mekanik banget. Kebetulan gue nonton juga kemarin. Timing penggunaan Shunpo-nya itu bisa ngedodge banyak sekali hal. Ya, tapi tanpa Grok juga sekarang salah satu hero yang cukup power ya. Untuk Baloiski. Untuk melakukan inisiasi dengan wild charge-nya dia. Dan ya, itu dia langsung di ban 2 hero bagi Kiboy. Kufra dan juga Chow. Tapi ya sekali lagi Kadita yang di pick ini cukup merepotkan. Karena ini adalah flex pick. Bukan pick yang memang udah paten masuknya di rover. Buset, Kiboy bener-bener kena ilangin semua nih. Target. Kufra hilang, Chow juga hilang, dan ada Quad tuh. Buatan Super Fin. Buat Albert, gua harap bisa keluarin potensi terbaiknya di tim barunya. Ya, padahal season kemarin nih Super Fin ini kan pengen banget ngelawan Albert ya katanya setelah dia pindah. Dia pengen banget ketemu Albert, cuman belum dikasih nih. Sekarang malah yang ditemuin dari Geek Farm duluan. Oke, dan kita tarik lagi ke dalam draftnya di mana Onyx Kaditanya masih flex Om. Tapi frontlanernya ke arah mana nih Om? Terisla kah? Terisla. Jarang banget sih ya. Terisla. Di target band juga ya. Yep, sementara Lancelot pun langsung hilang dan satu Kaja. Power hero dari Balo ini Lim. Pick off-nya juga bakal menarik karena follow up damage-nya udah ready. Parsia bisa follow, delete game Beatrix yang sudah punya item pun bisa follow. Nah, kita pindah ke Onyx lagi nih. Pakitonya kan bisa di jungle ya. Bisa. Jadi XP lane ini kan kalau Boots yang gue perhatikan itu memang dia sebagai tumbal proyek. Kalau tumbal proyek kemarin itu ada kombinasi Daerot Pakito atau Masya. Masya juga masih bisa sebenarnya. Tapi dari Pakito menurut yang terkuat sekarang ya. Karena ada armor breakernya dia. Itu yang membuat Pakito seperti dia bisa nge-skip item-item yang full penetration. Itu kalau dia bermain sebagai jungler. Oh, Akai? Oke.
Akai sepertinya akan ada di posisi jungle seharusnya ya. Atau di roamer juga masih possible. Dan last pick. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar banget untuk Onyx siapa yang akan menggunakan hero ini. Arlot, Akai, Kadita. Aduh. Berarti Pakito, Romer, Arlot. Ayo. Romer, Arlot. Arlot roamer paling possible menurut gue sih Om. Karena Akai itu masih punya power dari jungle-nya. Dia punya pasif yang bisa bikin dia lebih cepat. Tapi ya kalau memang mau diganti pun, Arlotnya ke XP pakunya di jungle, masih make sense juga. Iya. Dia bisa menangin rotasi. Betul. Dan satu hero terakhir. Nile harusnya nih. Jungler kah? Link udah di ban, Fanny udah di ban, Lancelot udah di ban, Hayabusa. Hayabusa atau Hellcard bahkan Om. Helker ya, tapi ya asumsi kita melihat ada Akai ya. Akai ini bakal meng-cancel siapapun juga. Atau Fredrin ya di jungle. Hayabusa. Hayabusa. Karena seingatku Nile ini dia benar-benar user assassin udah. Assassin banget ya. Assassinnya banget. Oke, karena ada possibility juga ya. Matchup kita sering banget ngelihat antara Akai dan juga Fredrin. Yes. Ini biasa dimenangkan banget untuk Akainya. Hanya dengan apa? Hanya dengan heavy spin. Betul. Didorong jauh, power dan retribution nggak bisa digunakan. By the way, Nile ini berarti melawan mantan timnya ya. Mantan tim walaupun memang dia ada di MDL sebelumnya. Tapi dia sekarang bertemu Onyx nih. Kayaknya bisa dibawa nih Hiporia hype-nya. Dan apakah ada nih momen-momen balas dendam dari Nile ke mantan timnya? Yap, itu dia. Jadi, untuk sekarang sudah akan kita mulai. Match yang pertama di hari yang keempat di game yang pertama pula. Geek akan melawan Onyx. Sama-sama butuh poin. Yap. Dan jungler Pakito. Yang dimana berarti ya Albert akan bermain sebagai mid laner Kadita. Ini dia, kita sudah punya jawaban untuk draft dari Onyx sendiri. Akai roamer. Yap, itu dia. Untuk Akai menjadi roamer. Untuk Albertnya menjadi mid laner dengan penggunaan Kadita. Jadi sekarang kita mau tes suara dari FPL Arena pada suaranya. Wow, Albert dengan mid lane Kadita, Petrify yang pasti menjadi salah satu spell andalannya juga. Make sure bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun Kairi. Pakito jungle kemarin sempat juga dipakai kan Om? Sempat dipakai. Dan itu yang kenapa kita bilang tadi kemungkinan Pakito bakal bermain sebagai jungler ya. Karena dia bakal lebih sering untuk melakukan rotasi ke gold dan juga ke XP. Dan satu lagi adalah bahwa dia tebal, dia sustain. Jadi kalaupun mau diharas ya nggak apa-apa. Iya. Apalagi dia punya retribution juga kan. Kalau yang biru dia bisa pakai movement speed tambahan. Lihat pokingan damage di tengah. Ini benar-benar bloody fight banget di area mid. Gak ada yang mau kalah. Dan untuk emblem sebenarnya Arlot ada penetrasi ternyata Om. Yes, main penetration ya. Rapture yang dipakai Tenacity dan juga Brave bersama dengan satu emblem fighter yang berarti bakal ada lagi untuk spell fam dia. Yang menarik sebenarnya dari kemarin. Kairi ini bermain dengan Thrill, bukan dengan Rapture ya. Jadi bukan tanpa penetration tapi memilih untuk plus 16 dari adaptive attack-nya dia. Misalnya kita tahu lah. Bakal ada penetration juga yang bisa dimainkan dari emblem assassin yang dipakai oleh Pakito ini. Yap, Season Hunter gak lupa dia bawa juga ya Meng untuk Yes, mempercepat lagi apapun nanti dari pattern farmingan. Namun sekarang di bagian bawah ada beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nile tapi dia pun masih berhasil kembali dengan satu quad shadow yang dia milikin. Weapon Master barusan untuk Nile. Artinya memang kalau ketika udah full item, Hayabusa ini bisa ngasih impact yang lebih dahsyat. Weapon Master high and dry. Kenapa Weapon Master Om untuk Haya? Weapon Master untuk lebih kuat ya, sustain nanti untuk di mid atau late game-nya dia dengan tambahan 5% nanti dari damage-nya. Dan juga dia pakai Lethal Ignition di sini. Karena kita tahu bagaimana dari Shadow Kill-nya memberikan damage lebih dari 3 hit dan itu kan nge-trigger untuk Lethal Ignition. Yap, Lethal Ignition. Sekarang physical juga udah bisa ya. Ya. Bisa banget loh sekarang. Kalau dulu kita hanya melihat dari magical. Tapi ternyata sekarang dengan set emblem yang baru. Udah bisa pulang ke physical dan Baloy sudah level 4. Turtle sudah ada pergerakan dari look-nya. Langsung membuka, langsung mencari. Wah ini Turtle setupnya enak banget karena posisi Turtle-nya udah ditarik ke belakang. Tapi hati-hati, Boots ini punya final slash yang bisa bikin out position. Itu harus dicatat baik-baik. Dengan hero-hero yang seperti dipegang sama Geek, dia punya look, Fredrin itu kalau out position itu susah banget untuk recover lagi dari posisinya. Yes, dan belum lagi masih ada Giboy yang bisa setup dengan satu heavy spin ya. Untuk menjauhkan semuanya. Lihat positioning zoning dari Giboy. Dia selalu ada di guard. Wah, Nailnya mulai maju ke bagian depan tapi sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Kairi tapi Baloyski mencoba untuk bisa menarik dengan satu di Jasmine. Dan Keyboy memanfaatkan sedikit absorb damage-nya. Oke, Onyx. Lalu dia flicker. Onyx sudah mulai untuk memegang lagi nih tempo permainan yang sempat hilang mungkin kemarin. Dan sekarang sudah dikembalikan Albert yang bisa langsung match up sama teman-temannya Om. Yap, ini memang sudah sinkron ya.
Dan tadi memang adalah zoning yang manis dari Kiboy dan memaksakan penggunaan dari Coach Shadow. Sehingga satu akses untuk escape kalau memang nggak di all in tadi oleh Geek Fam. Ini mereka akan ke pinch juga dan bakal diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Yap, itu dia yang udah terjadi. Di mana sekarang di bagian bawah, Balo ya wes. Hanya ngezoning aja. Talent prediction. Udah ada janjian-janjian lagi di sana. Terus, Hore. 4 untuk Onyx, 2 untuk Geek Fam. Dan Pulung, seperti biasa. Oke, tapi kalau dari item dari Albert, ternyata dia nge-skip Clock of Destiny sepertinya namun Kairi. Yap, Kairi masih dengan satu Furious Hammer ya. Karena tadi dengan Rapture yang di-skip juga ya mungkin dia langsung akan melakukan buying ke Hunter Strike-nya. Pun demikian sama dengan Hayabusa. Jadi kita masih akan menantikan untuk item atau build next setup-nya. Wah, itu dia udah ada satu lagi Happy Spin dikeluarkan dan berhasil sudah mendapatkan Baloy yang tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak kemana-mana. Wah, ini rotasinya cepat banget dari Onyx pun. Mungkin satu hal nih, kan gue kemarin sempat ngobrol juga sama salah satu pelopor Kadita Romer ya, itu dari Godiva. Nah kalau Romer katanya Kadita ini bagus kalau memang langsung nge-skip Clock of Destiny. Tapi ini kan mid lane Om, dia nge-skip Clock of Destiny, gimana menurut pandangan Om? Sebenarnya gak ada masalah sih kalau nge-skip juga ya, karena memang yang diincar dari Kadita sendiri ini adalah burst damage-nya dia. Jadi kalau mau nge-skip selama ada penjagaan dari roamernya dan itu selalu bisa buka vision, dia bakal aman-aman aja. Oke. Apalagi dari Kadita dia juga masih punya skill escape. Ya, cukup menarik dan impactful juga masih ternyata ya. Sementara untuk turtle kedua nih, dari setupnya Geek dan juga Onyx sama-sama ingin turtle kedua. Mereka nggak mau kasih adanya contest free ataupun mirroring. Nah, poinnya adalah Baloyski mungkin dengan defense judgment yang baik, mungkin aja Geek Fam bisa. Weh, Wih. itu di mana? Kok udah ada Yabusa yang langsung menghilang, tapi sekarang Happy Spin connect lagi dan Baloy again and again menjadi korban. Di mana tidak akan ada satu rotasi yang akan dilakukan oleh pemain dari Geek Fam untuk bisa masuk ke dalam area Turtle dan Turtle-nya menjadi milik dari Onyx dan Purple Buff. Akan mereka invasi pula. 2 turtle dan dapetin 4 kill, namun invasi Buset, kembali. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Fedra Strike langsung dikeluarkan. Aboy yang mencoba untuk maju ke bagian depan kah? Tidak. Karena dia lebih fokus untuk bisa mengambil satu wave minion yang ada di outer turret yang dia miliki. Tidak ada retribution juga dari Kairi, itu mungkin satu hal yang bikin dia ya udah dilepas aja. Tapi turretnya bisa didapatkan dan Luke kena pokingan yang lumayan sakit. Yap, ini dia 1v1 situation. Look, memiliki setengah bar HP. Tapi sekarang dari audience prediction 69% untuk Onyx dan Albert. 31% untuk Kick. Sementara Albert sakit banget rock wave yang dia miliki. Tapi sedikit lagi bisa dilap tubuh dari Baloyski itu sendiri. Dan cewek mencoba untuk bisa mengejar masuk ke bagian depan. Tapi Kadera masih berhasil selamat. Dan juga ada satu headbutt yang begitu baik dilakukan oleh K-Boy beserta dengan satu flickernya. Tapi untuk sekarang langsung aja mengeluarkan Shadow Kill. Dan itu pun masih belum bisa menumbangkan K-Boy di area tersebut. Dijagain K-Boy-nya tumbang dan sekarang Kairi masuk. Oke. Satu hit lagi. Nael masih mencoba survive di bagian depan dan cewek bisa mengeksekusi. Wow, itu dia. Tempo permainan dari Onyx yang berhasil mereka kontrol ya. Dan kita tahu bagaimana posisi dari Albert tadi yang menurutku cukup mengejutkan. Karena pemain Geek Fam tidak ada yang menyadari bahwa ada Kadita di balik rumput sana. Dan dieksekusi gratis tadi. Damage-nya Om. Damage dari Albert, damage Kaditanya. Itu benar-benar hanya menyisakan bahkan satu bar pun tidak. Betul. Mungkin ini yang tadi sempat kita bahas dari segi itemnya Om ya. Dia bisa ngasih damage yang lebih besar daripada Clock of Destiny yang scaling hitungannya. Yes, jadi dia selama bisa jaga jarak, gak diganggu dan gak ada yang tahu di dalam rumput yang mana, Kadita pasti akan bisa nge-burst down satu hero. Apalagi kalau memang masih pegang Petrify. Iya, tapi itu posisinya dia di sana berapa lama coba itu tadi? Lama banget ya. Karena gak ada ganggu, gak ada yang buka juga dan gak ada yang sadar sama sekali dari Geek Fam. Yap, dan sekarang Luke bisa aja masuk ke dalam satu zona yang bahaya. Untungnya bisa dia kabur. Masih aman. Sebenarnya lu punya dash juga gitu kan dan lihat zona yang dipegang sama Onyx ini zona agresif dan lihat lagi-lagi Albert. Buset dah, ada sebuah pertempuran lagi tapi Kairi ada di dalam area tersebut dan juga Shadow Kill langsung dikeluarkan. Kairi akan bisa langsung dihilangkan, benar. Phantom Shuriken tadi langsung dikeluarkan pula dan sakit banget damage-nya tapi Albert masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Cewek, Golden Sub sekarang dia punya tapi berbeda look-nya 1v1 situasi bersama dengan Butch dan Butch masih terlalu kuat. Terlihat ada Nail dengan satu stiker yang sangat-sangat menggugah iman untuk bisa dikejar. Pertukaran yang sebenarnya untung untuk Onyx ya tadi karena dia invasi tapi kerugian Onyx adalah kehilangan Kairi di posisi yang buffnya masih ada sebetulnya Om. Betul, Jadi betul. sebenarnya untuk zona yang dipegang terlalu agresif nggak sih tadi Om? Sangat-sangat agresif memang dan itulah yang dicari oleh Onyx. Dan bahkan mereka rela untuk mengeluarkan semua source skill-nya untuk menghajar ya area purple dari Geek Fam. Yap, akankah dengan satu Federal Strike ini bisa langsung menghilangkan K-Boy? Tidak. Masih cukup tebal, bahkan tadi hampir semua dari Federal Strike-nya masuk.
Dan sekarang di dalam sebuah team fight, apa yang akan terjadi? Ini Turtle-nya udah nongol ntar lagi loh. Blink. Wait, Kiboy! Ada satu lagi, FSP dan juga Flicker tadi dikeluarkan. Tapi pada setelah di Lalu bagian down. belakang, Luke harus melonggar Flicker dan juga kabarnya tersebut. Tapi Luke sedikit lagi yang tersisa. Bahkan ada satu battle mirror image tadi dari cewek itu bisa menyamakan dirinya. Plus Nile. damage ke arah dari Turtle. Dan sekarang pertemuannya kembali terjadi. Nile masih ada kuat Shadow. Nyaris banget tadi. Dia ada di posisi yang enak banget. Visionnya terbuka. Bisa aja nge-steal. Tapi ternyata timing yang salah membuat akhirnya gagal. Albert di bagian top lane coba untuk ngambil Petrify-nya keluar. Masih bisa digocek oleh Kadera. Yap, dan ini merupakan posisi yang sulit untuk GigFam karena secara junglernya juga sudah beda 2 level. Ada perbedaan dari damage untuk retribution yang bakal dipakai nanti. Dan ini berat nanti kalau dari GigFam akan mencoba untuk mengkontes Lord yang pertama. Apalagi dengan posisi zoning out yang sedang terjadi sekarang. Gimana dengan turretnya Om? Ini Gigfam nggak dapetin satu turret pun. Yap, itu dia yang membuat mereka berat. Karena setiap kali mereka lagi mau coba buat keluar, mereka harus bisa ngecek rumput yang mana yang kosong. Dan rumput itulah yang menjadi senjata bagi Onyx sekarang. Siapa yang bisa buka rumput dari GigFam kecuali Luke? Yap. Dan ini adalah satu metode baru lagi dari mid lane Om ya. Ini Kadita. Dia masih sering berada di dalam rumputan, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana dari pattern farmingnya. Betul. Dan untuk Kadita sendiri tadi Genius One first item Clock of Destiny setelah itu. Yap, ini dia Hauta Turret-nya sudah berhasil tumbangkan, Wah, tapi what Baloy? happened? Baloy berhasil didapatkan di tempat yang lain. Niatnya flanking sebenarnya tadi ke arah belakang. Dia coba untuk nge-backstep ya dengan satu tarikan Divine Judgment mungkin bisa untuk cari momen. Tapi tengahnya hancur, invasi dari purple buff dan orange buff yang dimiliki oleh Gigfam. Ini akan lebih terbuka lagi nih Om. Yes, dan ini berarti ya GigFam-nya mereka mau gak mau. Harus nunggu atau mereka harus main 5 juga atau split push bahkan. Heavy spin-nya gagal. Heavy spin-nya tidak bisa untuk menambah. Tapi sekarang ada Luke langsung saja mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi ceweknya masuk ke bagian belakang dengan Blazing Blade. Dan ditarik lagi dengan Defense. Tapi dia ada follow up DP di area tersebut. Dengan Battle Mirror Image dia pun selamat lagi. Ceweknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena sudah ada Nile di bagian belakang mencoba untuk bisa menemukan cewek. Tapi ceweknya berhasil langsung dirembukan. Kairi ingin maju lagi ke bagian depan. Dengan stack merah seperti ini siapa yang mau maju? Satu tumbukannya begitu berarti. Mungkin double jab dan knockout strike ini bisa langsung bikin Nile juga benar-benar kena knockout. Nah, Lord yang muncul dengan keunggulan jumlah dari Gigfam, dia bisa setup. Dia bisa setup dari arah Lordnya, namun kayaknya nggak bakal dikasih lepas sama Onyx. Dia punya Kiboy juga nantinya yang masih ada flicker. Walaupun heavy spin masih delay, mungkin waktunya akan dibeli dulu nih sama Kiboy yang nge-scout di arah depan. Ya, dan bahkan kalau GigFam mereka mau coba buat kontes Lord yang seperti ini ya. Ini retribution-nya kemungkinan bisa dipegang oleh Onyx karena ya itu tadi perbedaan retribution yang sedang dipegang oleh Kairi sendiri. Yap. Jadi hanya sedikit bait dari GigFam agar ada inisiasi yang bakal dimainkan oleh Onyx. Nile-nya show di bawah. Iya, Nile terlihat di area bawah. Sekarang Turtle langsung, Turtle Lordnya langsung aja di-set juga oleh pemain dari Onyx di area tersebut. Wow. Yap. Ini bahaya juga sebenarnya karena Luke di bagian depan kena pokingnya sama cewek sakit banget dan bakal di-commit. Wow, pertempuran terjadi. Dan Lordnya berhasil diambil oleh Onyx. Dan mereka semua pun langsung mundur teratur karena tidak ingin lagi melakukan sebuah team fight. Tapi Kairi memancing-mancing dia sengaja jalan tersendat-sendat. Gimana? Agar dikejar gitu. Apakah ini misplay Om dari Gigfam yang memang mereka coba setup. Nile nge-show di bawah. Onyx muncul berlima, ya langsung di take over Lordnya Om. Iya, apalagi kan Hayabusa dia susah ya, bukan seperti Ling yang punya mobilitas tinggi untuk langsung membackup di Lordnya. Dan ya, dari GigFam ya sedikit mungkin kesalahan, tapi ya niat dari mereka adalah split push tadi. Dan ternyata ya langsung di-commit juga oleh Onyx dan akhirnya Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Dan ini tinggal bagaimana defensive mechanism dari GigFam kalau mereka mau mencoba untuk bertahan. Dan dengan Lord yang pertama seperti ini, seharusnya masih bakal bisa ditahan oleh GigFam. Oke. Dan Lord yang belum enhance juga kebetulan sementara di bagian depan Kiboy. Dia cukup strong, dia bisa cari momen walaupun tidak ada flicker. Dia masih bisa pakai headbutt-nya ke depan. Dan jangan lupa sisi dari Onyx ini banyak banget. Dia punya Kiboy yang pasti dengan heavy spin. Dia punya Pakito bahkan knockout strike-nya juga ada sedikit sisi. Dan jangan lupakan Boots. Boots yang dari tadi lumayan free. Menurutku bisa banget nih kalau berani tuker dia bisa dobrak ke arah depan. Yap, ini pun tertarik dengan satu Divine Judgment. Tapi sekarang ada flicker Divine Judgment langsung ditarik dan Kiboy selesai. Kiboy finish di area tersebut. Nile, flanking dari Nile. Masih belum mendapat target sepertinya, masih belum mau dibalikin lagi. 4 lawan 5, kondisi saat ini tidak ada best start yang hancur dan Nile masih mencari target Albert ternyata. Yap, Rockwave harus terpaksa dikeluarkan tapi ternyata Nile masih berhasil selamat. Udah ada pergerakan lagi dari Luke yang mencoba untuk bisa mengejar langsung Albert dan juga memberikan damage ke arah Albert. Tapi pertempuran kembali terjadi bagian belakang. Kadera berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Aboy langsung kaburkan wing by wing, bahkan Nile-nya hanya memiliki 1 bar SP dan dia pun udah nggak kondusif lagi. Harus menghilangkan wave minion dan dia harus masuk untuk regenerate
HP-nya. Dua yang harus hilang dan hampir saja flicker dari Boots barusan hampir bisa dapetin Nile tapi masih bisa mundur dengan Watch Shadow-nya. Sementara untuk sekarang nih poin dari Geek Fam, apa yang harus dilakukan Geek Fam? Om? Buka zona kah? Atau mereka harus maju perlahan kah? Ya betul, dari Geek Fam mereka harus flip pull sih, salah satu jawaban mereka ya sekarang. Karena mau gak mau, suka gak suka. Yap. Mereka sedang ketinggalan level, mereka sedang ketinggalan item juga. Jadi mereka harus bisa mainin tempo. Mungkin seperti tadi, di mana Albert yang diincar, menurut itu bukanlah target yang tepat juga. Karena Albert masih bisa kabur tadi. Atau mungkin ya gak ada yang melihat bahwa Petrify-nya masih ready ya tadi. Dari Albert sendiri. Yang menyelamatkan dia itu tadi Petrify. Tapi berkali-kali Om, kalau kita perhatiin, mungkin kalian juga yang nonton perhatiin ya. Posisi dari Nile ini selalu ada di posisi flanking yang bagus Om. Yes. Tapi momennya itu nggak dapet Om. Selalu begitu, beberapa kali terjadi. Yes, berarti ya dari lawannya juga memang yang sudah mengantisipasi. Kemungkinan Hayabusa bisa ada di belakang. Karena tadi kan waktu kita lihat Nile memang ada di posisi di rumput belakang dekat dengan purple buff. Albert lagi nyari ini. Di rumput di bagian sisi kanannya dia. Jadi sebenarnya saling sama-sama cari satu sama lain. Plus untuk Albert juga, ya taruhlah ini adalah penggunaan mid laner pertama dia untuk di MPL. Wah. Dan dia menggunakan Kadita. Gue pribadi, jujur gue lebih suka Kadita Rom. Karena lebih sering berada di dalam rumputan. Ya. Tapi ini adalah Kadita mid laner. Tapi dia juga tetap berada di dalam rumputan yang sangat-sangat lama untuk bisa nge-trap siapapun yang lewat. Yes. Cuman dari sisi wave minion, dari sisi leveling dia nggak ketinggalan juga. Ya. Ini adalah pola pemikiran ataupun pola makro yang sangat-sangat bagus, Lim. Mungkin ngejawab apa yang Pulung bilang juga tadi, kayak Kadita di roamer sama Kadita di mid lane. Biasanya Kadita mid lane ini digunakan sebagai follow up. Jadi pasti ada roamer-roamer yang bisa pick off seperti tadi contoh Keyboy, dia bisa pakai heavy spin dia, ambil satu. Nah kasusnya kalau di Onyx sekarang, menurut gue lumayan menarik nih, apalagi dengan emblem yang diambil sama Albert, dia pakai emblem assassin. Assassin, penetration. Jahat banget ini damage semua. Yes. Dia punya penetration, pakainya juga ada rapture-nya lagi tambahin di sana, ya kan masih ada high and dry-nya. Dan ya lethal ignition juga. Jadi benar-benar ya main Pinet full gitu loh. Karena ya kalau zaman dulu kan misalnya dari mage-nya nggak mungkin dong mage itu beli Furious Hammer ya kan. Iya. Ini adalah gambaran set emblem jahat ya teman-teman. Betul. Karena semuanya damage. Damage semuanya. Penetrasi ada di situ juga. Pokoknya kalian lihat warna ungu, artinya jahat ya. Yang ungu itu jahat pokoknya. Pokoknya tujuan warna ungu itu diambil demi dapetin kill lah. Oke, dan untuk talent kedua Om, dari Kadita yang sempat muncul beberapa kali kemarin ya. Dari history match bukan di Onyx doang, tapi kayak di banyak tim yang udah kita lewatin dari hari pertama sampai ketiga. Ada beberapa yang pakai pull yourself together. Ya. Pull yourself biasanya kalau dia jadi roamer sih. Kalau aku ngeliatnya ya. Jadi roamer kayak kalau memang ke pick off lebih cepat kan buat revive juga atau mungkin untuk menggunakan dari Petrify-nya lebih cepat. Karena memang Kadita lumayan depends on spell banget Spell ya. banget ya betul. Petrify ini bisa make sure dia dapetin kill juga dan sepertinya sebentar lagi kita akan mulai. Iya ini dia, udah mulai sebentar lagi kawan-kawan. Yap itu dia Marshall kita yang bertugas sudah memberikan aba-aba ya. Dengan tanda seperti itu berarti matchnya ataupun pertandingannya akan segera kita laksanakan kembali. Oke, mungkin kita lihat kondisinya. Sekarang lagi dipegang oleh Onyx kembali dan sabar teman-teman ya. Ada sedikit kendala nampaknya. Sabar, masih ada game pause. Yap. Oke, mungkin kita tarik dari momen apa yang dibutuhkan sama Geek Fam untuk saat ini. Mungkin gini, menurut gua kan dia punya Baloy ya. Nah, ini pembahasannya gua tarik lagi sedikit ke arah yang lebih simpel. Siapa yang paling bagus ditarik sama Baloy? Yang paling bagus ditarik sama Baloy jelas pemegang retribution ya Pakito ya. Tapi ya itu tadi, apakah memang mereka punya damage yang cukup untuk menumbangkan Pakitonya? Oke, yang kedua yang paling follow up-nya. Yang kedua yang paling bagus ya dapetin cloud-nya. Cewek udah target terbaik buat mereka. Atau yang ketiga nih ya, mungkin yang paling riskan juga sebenarnya adalah kalau mereka bisa pick Albert, menurut kita adalah kartu kunci juga. Oke, Albert ya. Albert tapi sebelum dia buka rock wave dong. Sebelum. Kalau dia udah buka rock wave ketarik sama aja lah ya, sama aja. Nah, jadi harus dicari kelihatan di mana pick 4 lawan 5. Ya. Untuk split push-nya sebenarnya kalau dilihat dari player atau hero-hero yang diambil sama Onyx sendiri tadi, split push-nya ini masih bisa ditutup juga. Mereka masih punya Pakito, tapi kalau Pakito bertemu 1 lawan 1, harusnya lebih unggul Hayabusa lah ya kalau landing jauh. Gimana lu? Untuk 1 lawan 1 di landing jauh, iya, gocek-gocekannya boleh lah ya. Gocek-gocekan, ini berdasarkan gocek-gocekan aja untuk landing jauh split push ya. Oke, Hayabusa. Ya. Hayabusa. Tapi kalau kita lihat ya, kita kan kalau kalian datang ke stage ke sini, itu kan ada tuh item build-nya pemain-pemain di layar. Ya, Yap. Aku pengen mention satu item build sebenarnya dari Baloyski.
itu ada Brute Force dan juga Oracle. Jadi dia nge-skip fleeting time yang biasanya itu adalah first item untuk Kaja, biar lebih cepat untuk inisiasi. Yang berarti dari Geek Fam-nya, mereka nggak bakal mungkin melakukan inisiasi terlebih dahulu. Oh gini. Untuk Kaja sekarang gue dapat recap juga dari PH, dari pemain dari Filipina. Gue sempat tanya Kaja sekarang yang efektif gimana gitu kan. Kalau main fleeting doang dia nggak ada frontliner tambahan, dia bakal tumbang. Apalagi di posisinya Fredrinnya lumayan under. Nah yang jadi masalah sekarang kenapa Brute Force dan Oracle? Jawabannya 10% adalah cooldown. Ya 10% cooldownnya yang bakal dipakai di sana juga. Yang tadinya gue kira ya mereka ini bakal pakai dari balonnya ini bakal pakai emblem support. Tapi ternyata bukan emblem support yang dipakai. Dia pakainya basic common emblem. Oke, Regen ya, Regen sustain yang berarti. dipakai. Jadi dia sangat-sangat sustain sekali dengan adanya 20% cooldown reduction. Oke, menarik memang dengan konsep yang rapih pastinya. Maka dari itu gue sempat bilang kayak emblem tuh sekarang fleksibel dan tergantung dari lawan serta temennya. Betul. Jadi nggak Iya. template kayak semua Semuanya hero tuh pakai A. berkesinambungan. Itu dia. Semuanya sesuai situasi dan kondisi. Ya, tapi hampir setuju gak sih kalau misalnya dari romer match ini rata-rata pakai focusing mark. Focusing mark ya. Focusing mark ini kan lagi naik juga ya Yap, sebenarnya. lagi naik daun banget dengan 6% yang 6%. bisa ya. 6% damage sekitar. Damage teman-teman kita. Saya nggak apa-apa, kalian aja. Iya kalian aja. Gitu. Kalian aja. Itu fungsi banget tapi loh. Jadi kayak bisa make sure siapapun yang di-initiate itu bisa di-kill dengan damage yang cukup. Dan apalagi kan biasanya follow upnya itu Ya. pakai hack and dry lah, pakai weapon master yang akhirnya nambah lagi, nge-boosting lagi damage-nya. Yap. Tapi ya itu cuma di mage kalau jadi roamer sebenarnya. Kalau kayak Akai ya enggak sih kalau pakai focusing mark ya. Ya, Kan atau masih ada yang lebih bagus lagi. Franco juga kadang masih suka pakai focusing mark. Focusing mark juga ya. Ya ampun, deket banget ini. Hey, MVP by Om Kameramen ini mana namanya? Deket banget, kaget kita mah. Wah yang ini dong. Iya, Waduh. ini kenapa ini? Waduh. Ya, ilah. Waduh, dikasih kecupan dari Drian ya. Hangat banget itu. Kecupan hangat dari Drian. Oh, pantas pause ya. Pak Kitonya ke belakang. Oh ini Pak Kito nih. Ini Pak Kitonya ya. Iya. Pantesan pause. Pak Kito. Maaf ya. Bercanda loh ini loh. Bercanda loh. Kalau mau cari alamatnya Pulung bisa DM kok, tenang. Pantesan nge-pause rupanya. Pak Kitonya ke belakang. Iya. Oke, dan sebentar lagi mungkin troubleshootingnya akan selesai juga. Dan yang pasti teman-teman, kita pengen dua-duanya bermain dengan kondisi yang sama-sama enak lah. Sama-sama nyaman. Makanya kalau ada problem ya udah kita solve dulu baru kita lanjut lagi. Yap, sabar ya teman-teman, itu sekitar 35 detikan lagi. Betul. Mudah-mudahan ini semua bisa selesai dan matchnya bisa kita lanjutkan lagi. Tapi ya se-impact itu Pak Kito ya untuk di meta yang sekarang gitu loh. First pick Om. Benar-benar kita melihat di hari pertama, hari kedua Pak Kito masih kurang ya. Maksudnya kurang mendapat perhatian. Kemarin spotlightnya di Pak Kito kemarin. Nah, rekap-rekap yang gua buat dari hari pertama MPL mulai sampai hari ketiga dan bahkan sebelum sekarang kemarin berarti ya. Itu benar-benar memang Pak Kito yang naik, kurvanya naik, Angela Betul. yang kurvanya Angela turun. ya, Angela Bahkan turun. Uranus pun sama Om. Uranus yang menurut gua di day pertama itu benar-benar sering banget di bahkan di ban. first pick bahkan kalau Iya. lepas. Tapi Pick or untuk ban. beberapa tim ini masih worth Om. Ya, bisa sih karena basic common emblem ini sangat mendukung ya sebenarnya. Yap. Banyak hero yang memang diuntungkan dengan basic common emblem. Salah satunya ya Cloud yang lagi dipakai sekarang juga. Bisa Cloud. nge-spam buat Art of Thievery-nya. Lupa rumah, pakai quantum charge. Lupa rumah. Bahkan untuk mid laner juga perlu banget yang kayak basic gitu. Om. common ya. Yap. Nah, kalau untuk mid laner nih, gimana momen apa yang dibutuhkan ketika lu harus milih basic common emblem? Menurut gua karena kalau memang di midnya itu match up-nya pun Ya nggak bisa poking, ini, ya sama-sama poking yang memang akhirnya lu di tengah ini bakal ngadu damage, tukeran darah gitu kan. Dan yang pakai emblem basic common itu akan lebih untung. Ya, mungkin contohnya misalnya, kalau zaman dulu yang sering habis mana siapa di tengah nih? Parsia pun habis Om sebenarnya Om. Kalau memang Valir, spam terus ya, gitu kan. habis ya kan. Yang paling spam sering nge-spam habis tuh Lunox. Dulu Cloud Lunox. juga sering habis. Ayo udah habis sekarang. Iya, sekarang udah gak habis lagi. Alice kemarin keluar, jungler, Yap. basic common, pakai Dimonicious. Udah gak habis lagi. Impure Rage, wah Yap. kapan habisnya? Oke, dan waduh ini semua member dari Onyx PH ya. Ya, Sekarang ada di sini loh. sini ada Delar juga tadi kan. Ada Yap. Delar, Marky, Baloy, Kotsiep, Kairi. Lengkap ya. Lengkap Onyx PH Assemble. Waduh, menarik banget nih. Dan memang performa mereka dari nama-nama ini semua Om. Ini jadi top tier juga pemain di sini loh. Betul ya.
Ini Wow. mereka datang ke sini juga langsung memberikan standar yang sangat-sangat baik sekali ya. Benar. Standar yang begitu tinggi yang mereka ciptakan. Ya mereka berikan batas. Oke, dari sisi roamer mereka seperti ini. Dari sisi jungler mereka seperti ini. Dari sisi gold laner mereka seperti ini pula. Jadi ada gaya permainan yang benar-benar mereka bawa datang ke Indonesia. Bahkan Iya. untuk gelar sendiri pun dia bawa vibes positif banget Pak. Iya, Ini smiling face-nya gelar itu nggak ada yang bisa ngalahin sih menurut gue. betul. Karena Dela ini kayak, tuh kadang kayak gimana ya? Jadi kayak abang-abangan bahagia aja gitu terus. Nah, lihat tuh. Bahkan Marki juga ada loh. Nah ini sekarang Marki. Ini nih. Iya. Wah iya. Jam iya, berapa? iya, Enggak dia iya. nanya jam Pak, itu dia Nah, nanya jam. Nanya jam. Enggak jangan positif, kita positif aja. Enggak, dia nanya jamnya jam. ketinggalan Pak, itu nggak Iya. pakai jam. Bener-bener dia nanya jam berapa. Nah. Nah, dijawab lagi kan. Nah, konsep jawab jam lu sama gua. Oh gitu, iya. Iya. Ini bukan it's onic time kan Bukan, Pak? Bu, tadi Bukan ya? tadi nanya jam gua mana ya Oh, gitu. iya, Kan iya, tadi iya, nggak iya. ada pakai jam itu gelarnya. Nah, Kalau ini apa nih, Pak? bingung saya ini. Aduh. Kalau ini waktunya apa Pak? Yuk hashtag naikkan gaji kameramen yuk. Dia Ayo. cari angle-nya bisa ya. Betul, pintar Lewat banget. Bapak. sela-selaan gitu kan. Iya keren banget loh. Menembus awan-awan gelap gitu loh. Tepat langsung ke sasaran yang luar biasa loh kameramen ini. Tapi Albert, bagaimana? Mid laner, game pertama sejauh ini cakep. Sejauh ini cakep ya. Karena Sejauh ini positioningnya dia badai. selalu bisa dapat korban. Yep. Jarang lah kalau kita lihat di patahannya, apalagi tadi first itemnya kan bukan item defense ya, bukan Clock of Destiny. Ya. Kalau mid lanernya pakai Clock of Destiny biasanya untuk di awal itu damage-nya kurang. Bener. Lebih ke Banget. scaling. Iya, kurang banget gitu loh. Jadi mungkin bisa aktifnya ya menit 78 lah. Tapi ya dengan jenis one first itemnya dia bakal bisa langsung nge-burst hero-hero tipis. Fighter, marksman lah. Kalau yang tank mungkin ya butuh bantuan dari yang lain. Iya. Make sense banget dan Genius One tadi menjadi item pertama dari Albert juga pilihan yang sangat-sangat oke. Apalagi dia bisa banget ngeflank atau nge-backstep ke arah jungle dari Giggs sendiri. Nael kan nggak Hayabusa itu sampai akhir pun jarang gue lihat dibikin immortal om. Full damage ya sebenarnya. Full damage biasanya. ya. Karena kayaknya nanggung gitu loh kalau assassin buat immortal ya. Kecuali memang udah punya item 5, cuma butuh 5 atau 4 item gitu. Mungkin kalau dari pembahasannya ke arah Link dan Lancelot dia masih pakai kadang immortal om. Bisa, Tapi kalau Hayabusa mungkin kenapa nggak pakai immortal? Karena dia memang benar-benar punya quad shadow yang setelah dia maju shadow kill dia akan mundur safety. Mungkin kayak gitu Mas Yom. Ya sama kan, Link juga semua punya Face Boys buat kabur, Lancelot punya Puncture. Jadi sebenarnya Imo ini tuh oke-oke aja kalau mau dipakai, cuman itu tadi less damage lah buat di late game. Oke. Konsepnya hampir sama dengan Marksman. Mau full damage habis-habisan aja ini. Jadi naga ya kan, atau jadi cacing. Oke, cacing-cacing naga-naga berarti ya pembahasannya dan itu menarik banget sih dari segi marksman untuk sekarang juga memang rata-rata yang gue lihat ada yang berani banget tergantung memang temennya apakah bisa backup atau temennya memang nggak bisa backup. Kalau memang temennya sangat-sangat bisa ngejaga di marksman, gak dikit loh yang berani marksman ini full damage bahkan nggak pakai Wind of Nature. Setuju sih, karena Wind of Nature jadi kunci juga dan itulah sebabnya kenapa Marksman itu paling males melawan jungler yang tipe-tipe mage atau magic. Nah ngomong-ngomong soal gold lane nih, ada player head to head by Head and Shoulders, ada dari gold lane-nya nih om. Yes, dari Kadira dan juga cewek ya. Dimana Kadira akhirnya baru bermain di season yang ke-12 sekarang. Dan kita, wow, ada apa? Dan kita masih menunggu untuk kemenangan perdana mungkin bagi Kadira sendiri dan cewek. Kita sudah melihat kemarin bahwa dengan Harit dia ternyata Harit memang kuat, apalagi ketika sudah memiliki satu Starlium ya. Tapi masih belum cukup untuk menembus pertahanan hero-hero yang tebal. Mungkin Ya. seperti Baxia kemarin. Kalau Harit yang menarik dari TL emblem baru itu talent 2-nya om. Festival of Blood. Oh, Semua Harit gue lihat yang muncul ya di competitive scene, talent 2-nya Festival of Blood. pakai 6% ya. Kenapa? Itu karena memang dari damage dari Synchro Vision tuh gede banget kalau Oke. kena di tengah. Kalau kena di tengah ya. Nah, karena Kalau minion ini kan gak jalan-jalan terus, minion Iya. tuh pasti kena tengahnya. Iya. Jadi kayak kemarin kalau hitungan gua nggak salah ya, di landing stage awal sekali pakai Synchro Vision, 2 kali Synchro Vision setara dengan regen yang dipencet tuh yang di bawah sebelah recall. Oke. Nah, itu gimana nggak sustain kalau kayak Itu gitu? baru Nah. di awal. 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 Belum Nah, kalau nanti dia entah dia udah punya konsentrasi energi lagi. betul, kan pasti concentrated juga kan. Iya, Karena concentrated Item yang 3 sekarang, atau 4 biasanya. iya, karena concentrated sekarang itu nambahin magic power juga. Iya, nambahin magic power, spell farm juga ya tinggi Kenceng. banget gitu. Banget, Dari banget. dari Starlium sendiri Starlium, kan juga, Starlium kan juga memberikan gitu loh. Jadi akumulasi antara konsentrasi energi, Starlium ya udah tabung aja dulu, Pak. Starlium. Bisa. Iya. Bahkan kalau kita tarik flashback ke turnamen sebelum MPL season 12 dimulai, Harit itu selalu di-ban kalau nggak diambil, tapi phase kedua
Ya. Untuk ini ya, Magic Damage di Gold sebenarnya. Nah, Sebenarnya ada beberapa sih kalau mereka mau lebih explore juga. Kan banyak user-user mates gitu kan. Yang sudah mulai bereksperimen nih main di Gold Lane. bisa. Sebenarnya mungkin bisa ke match atau bisa ke fighter dan bisa juga kita kepada referee kita untuk ini memulai dia. pertandingan. Oke lah kalau begitu jadi kita langsung menuju ke Land of Down kembali. Lanjut. Masih semangat juga pastinya. Dari keduanya masih dengan 5 membernya kali ini udah spawn juga dari Baloy. Nah, ngebuka zona di bagian objektif. Mungkin itulah poin yang harus dilakukan oleh Geek Farm dari sekarang. Ini dari Nail sendiri juga langsung diawasin oleh Luke terus-terusan ya Om ya. Yes. Nail menjaga di area sebelah kirinya dan area sebelah kanannya kemungkinan besar tidak akan ada siapa-siapa. Barulah Nail bergerak di area tersebut. Menarik banget, apalagi kalau dari Lord yang selalu di setup oleh Geek. Ditarik ke arah belakang dan Baloy konsil ke arah depan. Yap, udah ada satu orang tapi Heavy Spin malah langsung menjebak. Baloy di area tersebut, Baloy yang konsil, malah Baloy yang langsung hilang. Karena begitu baiknya setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx, tapi sekarang PDS langsung dikeluarkan bahkan Penetrace. Ada Kibo yang hilang pula, tapi Nail terjebak di atas pun sedikit lagi yang dari sasa Nail. Masih ada satu kuat Shadow tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. 3 orang sekarang di area dari Lord. Langsung lejap Albert mencoba untuk nge-zone dan juga membuat 2 orang ini harus pulang. Iya. Albert langsung ambil posisi flanking. Lordnya dikuasai oleh Onyx. Onyx mulai mendominasi saat ini. Menunggu 3 member yang spawn. Dan mungkin ada satu pick off yang di cancel tadi Om ya berarti sama Kiboy. Ya, di mana Balozi tadi dia sudah konsil ya. Cuman memang Heavy Spin yang menjauhkan dan bahkan nge-reveal kembali. Bagaimana ya positioning dari KJ dan itu yang membuat akhirnya Geek Farm mereka harus merelakan Lord tadi. Mereka less manpower, mau gak mau harus mundur. Apalagi tadi dari Nailnya juga ke-pick. Oke. Untung Lordnya masih belum langsung spawn juga. Lordnya akan menunggu di next wave baru spawn. Nah, untuk defense-nya sendiri nih Om. Geek Farm dia punya high ground defense yaitu Aboy dan gak tumbang sama sekali nih dari Aboy nih. Untuk ke belakang Aboy mancing cewek maju, cewek bisa di counter langsung gak sih Om? Ya, sebenarnya Aboy memang gak tumbang ya. Cuman kita lihat perjuangan dari Baloy sih. Baloy di sini menjadi badan terus-terusan dan dia gak boleh dibiarkan sendirian seperti itu terus-menerus. 08 ya track record yang buruk lah untuk Kaja. Apalagi kan ya kita tahu Kaja sekali tarik dengan defense judgment di mid game, apalagi di late game ya wajib untuk dapetin 1. Oke, dan Lord yang sudah enhance ya, ini akan masuk ke arah bottom lane. Untuk pushnya nggak terlalu rapih dari Onyx, memang nggak 3 lane, tapi untuk bottom lane tuh bisa hancur juga. Dan Lordnya bisa di-clear seharusnya, menunggu inisiasi nih. Apakah Boots atau mungkin Kiboy yang akan maju duluan? Yep. Kiboy sudah ada di dalam area Baloy. tersebut. Tapi itu pada berbeda Baloy. Satu orang langsung ditarik begitu saja. Udah di portalnya pecah. Tapi sekarang satu orang tersebut Kairi masih berhasil kabur. Walaupun ada Vector yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia pun masih berhasil selamat. Tapi ceweknya memberikan cewek begitu menyakitkan. Bursnya sedikit lagi habis 1 SP-nya lagi tersisa. Andai tadi ada 1 basic damage dari Kader. Tapi Kader mulai flicker ke bagian depan. Dan cewek berhasil dihancurkan. Defense yang masih bisa dilakukan oleh Geek Fam. Masih bisa di defense. Sekarang kondisi yang sama, 3 berbanding 3. Dengan Luke dan juga Nail yang tumbang. Nailnya kena heavy spin Om. Ya selalu sih. Dari Kibo yang memecahkan semuanya ya. Dimana Heavy Spin-nya yang mendapatkan target bagus terus-menerus. Dan ini follow up dari Onyx yang harus kita acungi jempol. Karena selalu juga ada follow up dari belakang yang akhirnya menumbangkan Nail. Iya. Dan dari replay kita lihat mungkin tadi inisiasinya dibuka sama Onyx. Tapi ada dibuka Magic, tapi ada Immortal kan? Ya, kita juga lihat bagaimana dari Kibonya langsung menjepit dengan Heavy Spin-nya. Dan follow up-nya Onyx ini yang harus ditakuti oleh Geek Farm. Mereka nggak bisa berharap hanya ada 1 atau 2 pemain dari Onyx. Mereka pastinya harus sudah menduga bahwa bakal ada all-in dari tim Onyx. Ya, dan seperti ada miss barusan ya, dari BMI, Battle Mirror Image, dari cewek dia ke arah tengah dan Kadera yang tahu udah nggak ada WON, langsung diflickerin, nggak pakai ragu sama sekali. Yap. Oke, dan kita reset kembali game ini. Hanya ada 2 best stars dari Geek Fam yang harus tumbang. Ini buset dah, Geek Fam belum dapat turret sama sekali Om. Yap. Belum. 1 pun ya. Masih bersih ya. Dan bukan Immortal yang dibeli oleh Kairi. Tapi dia ngebayanya itu ke Brute Force Breastplate. Karena udah delay juga tadi Immortalnya ya. Betul. Lagi pecah juga ya tadi ya. Tapi ya sisanya ya ini adalah item-item jahat terutama buat Albert ya. Divine Glaive ada, Holy Crystal ada. Kita tahu lah seperti apa nanti damage-nya ketika mengenai hero-hero yang tipis. Yap, tapi kedua marksman mereka udah full item Tarik. loh untuk sekarang. Dan juga sekarang Albertnya pun langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada bantuan sama sekali yang bisa diberikan. Karena Albert menghilang dengan begitu cepatnya. Lordnya kembali di setup lagi dan lagi-lagi dipegang final slash keluar Boots. Buset, final selesai sakit banget. Bale mencoba untuk maju ke bagian depan dan Red Luke Rampati flicker. masuk ke dalam tubuh dari Kairi. Tapi ada Aboy di bagian belakang mencoba untuk langsung masuk dan juga memberikan damage-nya. Tapi itu pada berbeda, ada Nail yang set up posisi. Melihat dari
kejauhan, belum mau untuk memunculkan dirinya. Karena Kadera ditugaskan, Kadera diwajibkan untuk bisa memberikan damage baru. Executor Retribution dari Nile itu sendiri. Ditarik dan sakit banget stunnya masuk semua. Blessing duet dari cewek yang langsung di counter. Lordnya bisa di-secure, Nile bisa dapetin 1 kill, hanya bisa ngebait dari Immortalnya saja. Dan sekarang Geek Fam harus defense kembali. Yap, itu dia. Sekarang Geek harus defense kembali, Om. Iya. Dan itu dia tadi memang Lord yang bisa di-counter oleh Geek Fam ya. Cuman opening tadi sekali lagi dari Boots yang berani untuk langsung maju ke depan untuk meng-cancel pergerakan Aboy agar gak ada Feather Airstrike yang lebih lama lagi bisa dilepaskan. Dan ya dari Onyx, Albert jangan sampai keculik seperti tadi juga yang kita bahas di awal ya. Siapa sih yang paling bagus untuk diculik? Ya salah satunya adalah Albert. Ya, Karena tanpa adanya burst damage yang besar, dari Giva mereka bakal stay dengan 5 pemain. Ya, mungkin dia nggak boleh ngebuka rumput lagi. Dia harus stay di posisi yang enak banget. Dan sekarang push yang dilakukan oleh Onyx. Final slash nampaknya. Buset, final slash-nya langsung connect. Tapi Feather Eye Strike langsung dikeluarkan. Coba lihat, Nile yang menghantarkan damage. Tapi masih ada satu Winter di dalam tubuh. Dari Kairi dan shutdown pun tercipta. Hayabusa pun harus menerima hasil yang sama. Karena 1 untuk 1 dari masing-masing jago. Sudah menggila Kadera sekarang punya Roscoe Meteor. Tapi Baloski berusaha untuk pergi dari tersebut. Walaupun tadi ada damage dari Rockman sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lordnya masih berhasil ditahan begitu saja. Harus ditahan, harus sabar dulu karena Onyx belum bisa menabrak masuk secara habis dari Bestara utama. Yang dimiliki oleh Geek Fam dan juga ditarik dan Levi Jump. Tapi pada saat juga kembali Keyboy masih berhasil selamat satu yang terakhir. Dan juga Keyboy masih berhasil kabur dari area tersebut. Tapi tidak untuk Boot karena pun sama kehilangan the plastic duet dikeluarkan oleh cewek. Geek Fam masih bisa mendefense kembali. Masih strong. Kehilangan best turret di mid lane bukan menjadi akhir. Nile, pertukaran yang sangat-sangat ajaib. Bisa dapetin kill ke arah Kairi yang udah pakai Winter, Om. Wow, ya. Dan dari Geek Fam sekarang mereka tinggal menahan ya. Karena sebenarnya dengan sama-sama item yang sudah selesai seperti ini, tinggal seberapa konsisten mereka untuk tidak membuat kesalahan. Ketarik lagi nampaknya, Pak. Ya, gak bisa. Untuk Albert, apabila Albert yang ketarik ini, possibility untuk dia hilangnya gede banget. Late game. HP-nya lembut banget masalahnya. Wow. Oh ini Straight push kah? ini bahaya banget. Weh, tuh ada konsil, tapi masih gagal. Ya, dia nggak ada tariknya juga baru dipakai tadi buat ngambil ke arah Albert. Dan best turretnya terekspos di area mid masih belum bisa untuk didapatkan juga. Geek Fam bisa dapat momentum yang sangat-sangat baik. Lihat dari goldnya. Dari perbedaannya tadi hampir 8.000 max-nya. Sekarang mulai ditarik Om ke angka bahkan hampir 2.000 doang. Ya ini sudah menginjak di late game ya. Jadi satu kesalahan sekecil apapun ini akan nge-punish tim yang harus terpick off tadi. Dan ya harga mahal harus diberikan oleh Onyx sekarang dan mereka harus berhati-hati banget ya. Secara dari tim Onyx mereka belum menemukan cara untuk bisa menumbangkan Aboy. Ini adalah pemain yang selalu bisa menjaga jarak semenjak tadi dan kita belum melihat siapa yang berani untuk melompat ke belakang. Karena Aboy pengawalan dia ini sangat ketat. Di sampingnya misalnya ada Luke atau bahkan ada Baloy sendiri. Oke. Objektif selanjutnya Lord yang sudah evolve ada di arah top lane. Ini bottom lane akan menjadi pressure juga karena Onyx dia udah hancurin best turret dari Geek Fam. Maka Super Minion akan menjadi pressure tersendiri. Lihat, Minion di bawah menang dari Onyx. Tapi tanpa ragu, Geek Fam dia masih langsung ke setup ke arah Lordnya. Nggak boleh sampai Lordnya dipegang sama Onyx. Apalagi Luke lumayan sustain buat tahan damage dari Lord. Dia nggak ada masalah. Tapi inisiasi dari Onyx, perhatikan Keyboy. Karena Keyboy dari tadi selalu bisa dapetin momen dengan flickernya ke arah Nile. Yap, Keyboy yang mulai maju perlahan, tapi pasti di map ada pergerakan Nile tadi. Ya saling tunggu sih dan ini nunggu inisiasi. Weh, di Baijan pernah ditarik tapi udah ada satu final slash. Menggagalkan hal yang begitu baik yang sudah disusun oleh Geek Fam. Tapi baru sadar Weh langsung diaktif begitu saja. Ceweknya masih berhasil kabur di atas tersebut. Dan juga Albert berhasil mendapatkan Nile. Tapi cewek untuk kali pula 9 tidak ada DPS lagi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Itu lagi tapi ada satu rider rapat yang tidak kena. Bursa bisa kan dia bertahan masih modern rapat tapi Bursa berhasil langsung dihilangkan. Ada 2 player yang hilang dari Onyx sekarang tapi Lordnya bisa saja diamankan oleh Geek Fam. Karena Onyx begitu mengeri untuk masuk ke dalam setup ini. Wah nggak dikasih lepas kayaknya. Karena ada Kairi yang punya power dari Retribution. Dan udah mulai dibuka lagi oleh Keyboy. Di bagian depan dia cari vision ditarik Pak. Wow, efek kedua dari Lord tadi mengganggu itu semuanya. Ada Kairi di area tersebut, Reda rapati tapi Keyboy-nya masih berhasil selamat. Bahkan Albert kali ini Kairi. ingin maju ke bagian depan tapi Kairi mencoba untuk bisa sneaky peeky. Albert, Rockwave dikeluarkan Balai mencoba untuk maju, mencoba untuk bisa mendapatkan. Tapi Lordnya belum kereset sejauh ini dan sekarang waktunya Lord kereset. Semuanya pun terulang kembali. Ke reset Lordnya, Geek Fam harus mundur. Yap. Top lane dan bottom lane yang masih nggak rapi. Ya betul itu memang ini adalah keputusan
yang diambil oleh Gfam bagus ya. Karena kita melihat bagaimana untuk top dan bottom lane ini lagi di-push oleh minion sebenarnya. Kalau mereka memang masih memaksakan, ada kemungkinan mereka bisa dapetin Lord, tapi ada kemungkinan kecuri. Dan kemungkinan kecuri ini yang tidak ingin didapatkan oleh Gfam. Apalagi Kairi-nya masih ada dan posisinya nggak kedetek tadi. Nggak ada yang bisa buka juga. Kondisinya sisa ada Kadera dan juga Aboy tadi yang megang Lordnya. Kalau Kadera buka Vision, itu akan instant kill juga dari damage Kairi harusnya cukup. Dan sekarang menjadi sama lagi. Menjadi turun lagi temponya. Setup dari Lord mungkin dilakukan oleh keduanya. Tapi nampaknya Onyx nggak mau megang Lord. Ya. Dia nggak punya sustain hero ya. Onyx bakal menunggu dulu ya. Menurutku ya yang terbaik adalah menunggu bagaimana pergerakan dari Baloisi juga. Karena berulang kali setiap kali ada yang bisa dipatahkan oleh Gfam adalah ketika inisiasi dari Baloisi mulai dan dia berhasil untuk narik satu dan dieksekusi pemain tersebut. Oke, Nael udah show di arah top lane. Posisinya udah ke-expose dan Onyx udah dapat sedikit informasi. Tapi banyak banget bush yang belum dibuka dan posisi 3-2 mungkin bisa jadi dilakukan oleh Gfam juga. Sementara damage utama dari Nael ini harus benar-benar on target. Jangan ke arah cewek karena masih ada Wind of Nature. Mungkin ke arah Albert ataupun ke arah Kairi langsung straight ke arah belakang. Oke, tapi kalau kita bahas seperti itu ya, Onyx mereka juga masih less damage loh tadi. Ketika ada Blazing Duet yang dipakai selama masih ada Aduh, Wind of Nature aman saja. Buset, Baloiskin masuk ke dalam sebuah lebay begitu mengerikan dan hilang. Cewek dan langsung hilang. Tidak ada DPS dan tidak ada kesempatan yang baik untuk Gfam. Mereka bisa melakukan sebuah tim baik begitu baik. Tapi Nael ada satu Quanseno tadi bisa untuk mengucai dan Buset langsung down. Menit ke-24 coba lihat respawn time-nya 65 detik. Lordnya, Nael! What? Nael hilang, gak ada power retribution. Gfam, dia masih pede dengan langsung setup ke arah Lord, namun harus ada satu player yang ditugaskan untuk mundur ke arah belakang dan lihat posisi dari Kairi yang dicari terus-terusan Baloiski. Dia nggak dapat informasi dan wow, terbuka nampaknya semua mata langsung menuju ke arah Kairi. Yap, ada satu flicker tadi keluar oleh Kadera di virus Mesa, tapi sepertinya Kairi masih berhasil kabur dan sebut. Loh, Flicker berusaha untuk bisa langsung maju ke depan, tapi Kairi masih berhasil selamat. Bahkan kali ini Kiboy lah yang harus berkorban. Karena demi Kairi, Kiboy lah yang harus hilang di area tersebut. Lordnya kembali di setup, namun Albert ada di posisi yang sangat-sangat baik. Dia nggak terekspos. Dia bisa makan ke arah Kadera ataupun Aboy. Udah mulai lah kelihatan nampaknya. Wah, kelihatan semuanya ketahuan sini. Tapi Luke langsung pasang badan. Tidak mungkin Luke langsung hilang dengan satu rock wave dengan HP setebal itu. Ya. Lordnya tetap dipegang karena dari keduanya Kairi memang masih ada power retribution. Tapi jangan lupa Nael sebentar lagi spawn. Lihat pokingan damage dari Kairi ke arah Luke tuh nggak berasa dan Konsil mau dimakan nampaknya. Yap, itu dia Luke-nya langsung pasang badan depan. Tapi sekarang Albert harus melakukan rock wave-nya. Karena udah nggak kondusif lagi Kada. Tapi Luke-nya tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan juga Kadera berusaha untuk bisa menghantarkan damage masuk ke dalam tubuh dari Lord. Tapi dari Luke-nya langsung down. Tapi Baloski juga langsung hilang. Dia tersebut Kairi. Agar Kada bisa bertahan. Karena sekarang dari Baloski langsung hilang. Tapi sudah lejaplah. Sudah Baloski sejauh ini. Kibonya pun langsung masih belum respawn sejauh ini. Dan juga Kairi. Again. Walaupun Kairi hilang, tapi untuk sekarang Albert tertinggal sendiri. Mereka kehilangan 3 player. 3 lawan 4 kali ini kondisinya karena Kiboy yang akan spawn sebentar lagi. Lordnya bisa diamankan oleh Onyx. Satu yang hilang Baloiski. Dan defense seperti apa dari Gfam sekarang Om? Yes, ini Gfam mereka bisa potong di depan ya. Sebelum membiarkan Lordnya masuk ke dalam base mereka. Karena Kairi tanpa Kairi dan juga Albert. Ini damage-nya hanya mengandalkan cewek seorang diri. Tersisa Roamer dan juga Fighter yang hanya memiliki satu item attack dan sisanya adalah item defense. Jadi ini kita masih akan melihat menit 30-an next Lord. Karena ini bakal ke-reset semuanya. Waduh, ini kayaknya memang pressure-nya bahkan ada di Gfam loh. Dia bisa nge-flanking dan Kiboy yang harus buka semua bush-nya dulu. Mereka menang dari segi jumlah, apalagi dari damage build-nya. Ini masih bisa dikuasain oleh Onyx dan Konsil dari Kiboy ke arah belakang sepertinya mau dimakan dari Luke. Yap, Luke-nya masih tahan badan bagian depan, tapi Kiboy Kadera. happy spin. Kadera masih dihancurkan, tapi sekarang masih ada Immortal di dalam tubuh dari Kadera. Akankah Kadera masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Kadera gak sempat bisa menggunakan lagi karena WON-nya. Walaupun dia udah mengganti satu item tersebut, dan sekarang Lord-nya masih berjalan begitu bebas untuk bisa masuk ke dalam pertahanan dari Gfam. Wah, Baloynya spawn. Spawn dan sekarang pushnya menjadi 3-man push dari Onyx. Baloynya udah langsung Konsil. Dia coba cari posisi flickernya gagal. Masih nggak dapetin target apapun dan bisa langsung counter oleh Boots. Wah, itu final strike-nya belum ada dikeluarkan. Tapi sekarang Nail yang terkipas, Lordnya hadir, Feather Ice Strike-nya langsung digagalkan begitu saja. Bahkan sekarang ada Winter Trajan untuk bisa menyamakan diri. Tapi Aboy tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Karena Lordnya udah masuk ke bagian dalam dan cewek sekarang dengan satu blazing duet. Onyx mengabarkan game yang pertama. Onyx yang bisa secure game pertama. Cukup dramatis. Gfam dengan defense yang sangat baik. Berkali-kali Lord langsung ngegempur kalah.
Geek Fam dan itu bisa ditahan. Wow, oke, yang tadinya gue bilang mungkin kita akan melihat next Lord-nya. Tidak ada next Lord. Terlalu ke depan dan ternyata terpisah-pisah. Defense dari Geek Fam tadi dan mengakibatkan mereka harus terculik satu demi satu. Dan sekali lagi, initiate dari Kiboy yang sangat-sangat mengagetkan. Heavy Spin dia mengunci satu hero dan akhirnya dengan 3 pemain mereka bisa naik ke atas mengantarkan Lord tersebut untuk memecahkan base dari Geek Fam. Tenang, tenang. Best of 3 series masih ada kesempatan di next gamenya. Namun Onyx, ini apa kabar dengan Onyx nih? Dengan role yang baru banget diisi oleh Albert. Mid lane yang dia muncul dengan adanya Kadita. Out of nowhere, Albert yang kita tahu dia jungle, dia gold lane. Main mid, ternyata positioningnya lumayan bagus. Walaupun kalau terhitung masih ada beberapa kali misplay yang terjadi dari dia ya. Mispositioning maksudnya. Jujur aku ngeliat yang terakhir itu dari Geek Fam-nya. Mereka Ke bawah lumayan, ya? iya mereka ke bawah, mereka overextend banget. Mereka defense floor-nya sampai nyebrang sungai tadi. Yang kukira ya agak dalam dikit, nahan di belakang. Mereka bisa kebalikin tadi. Yap, karena begitu banyak tadi ya dari berbagai sisi juga bisa untuk digagalkan kan. Karena tadi Federasi akan digagalin. Iya, Langsung kena Petrify tadi kalau nggak salah. yap. Oke. Kunci utamanya yaitu tadi. Dapetin Aboy. Heavy spin dari Kiboy. Ini Um, mungkin semua bisa akuin juga ya, heavy spin dari Kiboy yang dia berkali-kali lo nangkap Nael, dia bisa nangkep Kadera, dia tangkep damage yang memang bener-bener itu utama lah, damage utama dari teman-teman Geek Farm sendiri dan itu berbahaya banget. Karena kalau misalkan kita lihat lagi nih dari early yang memang udah dipegang banget sama Onyx, ternyata Geek masih bisa defense. Mungkin bukan Baloyski yang menjadi kunci lagi, tapi damage build-nya ternyata. Yap, dan tadi satu last chance yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh Baloy juga ternyata masih bisa dimentahkan ya dengan satu Battle Mirror Image yang pas banget loh. Pas banget. Padahal tadi Baloynya udah flicker ke depan, hilang orangnya. Ya, Mungkin kalau dapat beda lagi Kalau ceritanya. dapat Om, ya. beda cerita Pak, kalau dapat beda cerita lagi. ya. Karena semakin late game juga kita tahu komposisi dari Geek Fam ini ngeri-ngeri ya. Ada Bandrix yang di belakang, juga ada Feather Airstrike dari Parsha. Itu 2 pemain-pemain yang sangat berbahaya. Jadi kalau mereka memang mau overcommit untuk melakukan Blazing Duet atau bahkan dari boots-nya yang dive in ke tengah tanpa ada follow up damage, Onyx bakal bisa dibalikin juga tadi. Belum lagi 4-1 kan. Ada Yap. Hayabusa yang selalu ini ngeflank terus Om. Dia selalu nggak dari terdeteksi. belakang. Itu dia. Yap. Tapi ya itu pedang bermata 2 juga sebenarnya kan. Bisa jadi bumerang juga untuk Geek Fam. Benar, Bisa benar, keculik sama Albert. Ada beberapa kasus yang ternyata Nael yang keculik. Tapi ini dia untuk player of the game kita, Albert. Wow. Mid laner baru nampaknya ya. Apa ini mid laner baru apa mid laner dadakan Om? Lebih ke arah isi role yang kosong dulu ya. Mungkin tadi juga dari beberapa momentum yang udah diciptakan oleh Albert juga yang bisa dia ambil. Betul. Nael lah. Hero-hero yang sangat-sangat penting dari Geek yang bisa dia hilangkan. Dan dalam momen yang sangat tepat pula. Yap. Dan bahkan early game-nya dari Onyx kan dipegang karena gara-gara Albert juga ya tadi ya. Bagaimana pergerakan dari Kadita dia masuk ke dalam rumput yang tepat juga untuk bisa mengunci hero lawan. Tadi ada Albert tapi di late game tadi semuanya berkontribusi bagi tim Onyx. Coba kita melihat bagaimana perlawanan yang diberikan oleh Geek Fam juga bukan tanpa perlawanan. Dimana perlawanan mereka yang sangat keras sekali. Kadera bahkan dari item yang sudah selesai semuanya. Batrix-nya 2 kali basic attack dengan Virus ini bakal kembalikan HP dia ke full HP. Dan kita sambut untuk highlight kita di game tadi. Di game pertama yang berjalan dengan sangat alot bagi kedua tim ini. Early game bisa dipegang oleh Onyx berkat permainan agresif dari Albert. Dan jangan lupakan adalah backupan dari Kiboy yang sering atau bahkan secara terus-menerus ada flicker heavy spin yang bisa dipergunakan oleh dia untuk memberikan coveran kepada teman-temannya dan juga untuk mengunci hero yang penting agar gak ada yang bisa bergerak. Jadi tim fight arah anginnya akan berhembus ke Onyx karena ya jelasnya kurang kuantitas dari lawannya. Namun ternyata Geek Fam mereka berhasil untuk mendapatkan kill colongan juga. Terutama untuk area setup ini menurut gue bagus banget dari Boots karena berhasil untuk menghentikan Feather Airstrike. Tapi damage yang diberikan oleh Cloud juga oleh cewek ini terlihat kurang. Itu karena ada Wind of Nature yang masih dipegang oleh Kadera dan itu yang membuat dia kurang efektif. Dan semakin late gamenya tarikan dari Kaja, tarikan dari Baloy. Jadi early mungkin tarikannya terlihat tidak sakit karena belum ada follow up damage yang memadai. Tapi semakin late game, ketika semua pemain-pemain dari Geek Fam memiliki item Baloyski, dia conceal, dia bakal maju ke depan dan nyulik satu siapapun itu bakal ditarik dan bakal coba untuk dieksekusi oleh Geek Fam.
Dan pada akhirnya Lordnya memang bisa didapatkan, pertukarannya memang terjadi 2 tumbang, 2 damage dealer dari Onyx. Namun penjagaan yang terlalu di depan, ini dia. Ini menurutku ini sangat mengagetkan sekali, mereka maju dan pergerakan dadakan juga tadi. Ada heavy spin yang bisa mengunci dan pada akhirnya meskipun Aboy ini belum pernah tumbang 1 kali pun harus menelan kekalahan di game pertama. Yap, iya. Masalahnya ya itu heavy spin. Itu kaget sih pasti. Arno tinggal colok-colok doang, Pak. Iya. Colok terus itu gak berhenti-berhenti tadi. Karena dari tadi kipas sana, Bang, sini juga panas, Bang. Kipas lagi sih. Itu final slash-nya yang kena 4 itu keren banget sih. Iya. tadi. Iya, terakhir juga Boots tadi pas dapat Kadera kan dari Kiboy dapat Kadera. Itu Bootsnya cuma tinggal vengeance sampai Kaderanya hilang, Pak. Astaga. Tapi itu dia ya, 1-0 Onyx yang masih megang untuk keunggulan dari game pertama. Nah, ini kan best of 3 series ya. Betul. Kira-kira gimana game kedua nih, Pak? Weh, sabar. Game kedua pasti akan ada evaluasi cepat yang dihasilkan oleh Geek karena di game yang pertama Geek bermain buruk, tidak. Geek juga bermain sangat baik sekali, tapi untuk sekarang kita akan lemparkan dulu ke Bude. Jadi monggo. Thank you, Caster. Di sini Bude Clara Monster bersama dengan Lucky Fans yang bertemu dengan idola mereka. Let's go, fans. Nah, ada wanita dulu ya. Sorry, ladies first. Halo. Halo, Namanya siapa? aku Nisa. Nisa. Kamu ngefans sama Onyx nih? Iya, Datang ke sini dari jam berapa, Nisa? aku nyampe jam 2:30. Setengah 3, 2 jam lebih awal